Halo, aku Wardia. Usiaku 37 tahun, janda sejak 5 tahun lalu. Rumahku di gang sempit dekat pasar kecil di pinggiran kota Semarang, tempat suara motor dan pedagang sayur saling bertindih setiap pagi. Kalau kamu sedang mendengarkan kisah ini, tulis di kolom komentar, kamu dari kota mana? Siapa tahu nasib kita pernah bersinggungan di jalan yang sama. Hari-hariku sederhana. Aku membuka warung kopi di depan rumah, hanya bangku kayu, termos air panas, dan toples berisi kerupuk udang. Setiap pagi aku menyapu halaman yang tak pernah benar-benar bersih dari debu truk. Setiap sore aku menatap kursi kosong di seberang meja, tempat almarhum suamiku dulu duduk sambil bercanda. Sekarang yang tersisa hanya cangkir retak dan bayangan kenangan yang membisu di dinding. Aku sering berpikir, kesepian itu seperti aroma minyak tanah, menyengat tapi lama-lama tubuh ini terbiasa. Orang bilang aku wanita kuat, padahal aku hanya terbiasa menelan rasa getir sendirian. Anak tiriku, Rahma, kini remaja. Dia jarang bicara denganku. Mungkin masih menyalahkanku atas kematian ayahnya. Aku tak pernah berani memaksa. Setiap kali menatap matanya, aku melihat sisa luka yang sama, seperti di dadaku, hanya bentuknya berbeda. Kadang di malam hari, aku duduk di beranda, menatap langit kelabu. Dari jauh terdengar suara kereta lewat, seperti napas kota yang tak pernah tidur. Aku menyesap kopi hitam yang cepat dingin, mencoba mengisi celah kosong dalam hati dengan rutinitas yang tak pernah berubah. Dalam hening itu, aku sering berdialog dengan diriku sendiri. Masih pantaskah aku berharap bahagia? Pertanyaan itu tak pernah kujawab. Mungkin karena bagian diriku yang dulu percaya pada cinta sudah terkubur bersama seseorang di liang tanah tahun 2018. Pagi tadi, Bu Lastri datang ke warung sambil membawa gosip baru. Katanya, di ujung gang ada sopir muda baru yang bekerja di gudang beras. Ramah, rajin, dan katanya suka menolong warga. Aku hanya tersenyum tipis mendengarnya. Bagiku, semua lelaki hanyalah lalu lalang. Mereka datang, tertawa, lalu pergi tanpa jejak. Tapi anehnya, entah mengapa nama itu, Andra, meninggalkan gema kecil di benakku. Seperti nada samar dari radio tua yang kadang menyala sendiri saat listrik padam. Siang menjelang, udara kota jadi panas dan lengket. Aku menata toples di warung, lalu duduk di kursi bambu. Dari kejauhan, kulihat sosok pria muda menurunkan karung beras dari truk. Peluh menetes di pelipisnya, tapi matanya tenang, tidak gelisah seperti kebanyakan lelaki kota. Ia menunduk sopan pada orang yang lewat, lalu tersenyum pada seorang anak kecil yang menubruk kakinya. Ada sesuatu yang jujur di gerakannya, sederhana tapi tak dibuat-buat. Aku berpaling cepat-cepat, pura-pura sibuk mengelap meja. Tapi jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Lucu, aku merasa seperti gadis 20 tahun lagi. Sore hari hujan turun. Air menetes dari atap seng menimbulkan suara seperti detak jam yang sabar. Aku duduk di warung, memandangi jalan yang becek. Tiba-tiba seseorang berdiri di depan pintu. Dia, pria yang tadi kulihat di gudang beras. "Permisi, Bu, boleh numpang berteduh sebentar?" katanya sopan. Aku hanya mengangguk. Ia duduk di bangku, menepuk sandal basahnya. Aroma hujan bercampur dengan wangi tanah basah memenuhi udara. Kami tak banyak bicara, hanya suara hujan yang menjadi pengisi percakapan. Tapi di sela diam itu, aku mendengar sesuatu yang lama hilang, perasaan tenang. Entah kenapa, aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Dan di sudut pikiranku yang paling sunyi, muncul pertanyaan yang menakutkan. Apakah Tuhan sedang menguji hatiku lagi? Aku menatap bayangan wajahku di gelas teh hangat, lalu tersenyum getir.
Baru kali ini dalam 5 tahun, aku tidak ingin buru-buru menutup warung saat senja tiba. Hujan reda perlahan. Andra, begitu ia memperkenalkan dirinya, berdiri dan menatapku sopan. "Terima kasih Bu Wardiah, lain kali saya bayar tehnya ya." Aku hanya menggeleng. "Sudah, buat tamu hujan, gratis saja." Ia tertawa pelan, suara tawanya jernih, mengingatkanku pada suara bambu yang diketuk angin di masa kecilku. Saat langkahnya menjauh di jalan becek, aku sadar ada sesuatu yang bergetar halus di dalam dadaku. Bukan cinta mungkin, tapi semacam pengingat bahwa aku masih hidup. Malam turun cepat, lampu-lampu gang menyala, dan aku menulis catatan kecil di buku warung. Hari ini, hujan datang bersama seseorang yang tak kukenal. Aku menutup buku itu, menatap kursi kosong di seberang meja, dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa sepenuhnya sendiri. Sudah seminggu sejak hari hujan itu, tapi bayangan wajah Andra masih menetap di kepalaku, seperti aroma kopi yang tertinggal di cangkir. Setiap pagi aku membuka warung lebih awal, entah kenapa, mungkin karena udara subuh terasa lebih hidup akhir-akhir ini. Atau mungkin karena di sudut hatiku yang tak ingin kuakui, aku menunggu seseorang lewat membawa karung beras di punggungnya. Dan benar saja, sekitar jam 6, suara mesin truk terdengar berhenti di ujung gang. Suara laki-laki membanggul karung, lalu tawa singkat terdengar, tawa yang sudah mulai kukenal nadanya. Aku pura-pura sibuk menyusun gelas, tapi mataku mencuri pandang. Andra berjalan melewati warungku, menoleh sebentar, lalu tersenyum kecil. Senyum itu sederhana, tapi ada sesuatu di baliknya. Rasa hormat, mungkin juga kehangatan yang jarang kuterima dari siapapun belakangan ini. Ia tidak pernah menatap terlalu lama, seolah tahu batas antara sopan dan berlebihan. Dan entah kenapa, sikap itu justru membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Siang itu aku sedang menghitung uang hasil jualan ketika Bu Lastri datang lagi. Dia duduk di kursi bambu tanpa izin, seperti biasa, mengipasi diri dengan koran bekas. "Bu Wardiah," katanya sambil melirik, "itu sopir muda yang sering mampir ke sini ya. Jangan-jangan kamu mulai ada teman ngobrol baru?" Aku menatapnya dengan senyum datar. "Las, umurku hampir 40. Aku cuma jualan teh manis, bukan cari pacar." Bu Lastri tertawa cekikikan. "Ah, yang namanya hati nggak bisa dihitung umur, Bu. Kadang yang tua justru tahu cara mencintai dengan tenang." Aku hanya menghela napas. Tapi setelah dia pergi, kata-katanya terus bergema di kepala. Ternyata gosip bisa jadi cermin, memantulkan sesuatu yang diam-diam tumbuh tanpa kita sadari. Sore itu Rahma pulang dari sekolah. Dia melewati warung tanpa menegur, langsung masuk kamar. Aku menatap punggungnya lama. Anak itu semakin jarang bicara, bahkan makan pun kadang sendiri. Aku tahu dia masih menyalahkanku. Dalam pikirannya, aku mungkin wanita yang merebut ayahnya dari ibunya, lalu membuat keluarganya hancur. Padahal aku hanya mencintai seseorang yang waktu itu juga mencintaiku. Tapi penjelasan apa gunanya sekarang? Hidup terlalu sering tak memberi ruang bagi kebenaran yang datang terlambat. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di dekat jendela, menatap lampu jalan yang temaram. Dari kejauhan, terdengar suara gitar dari rumah sebelah. Aku memejamkan mata, lalu berbicara pada diriku sendiri, seperti biasanya. "Wardiah, kamu ini kenapa? Baru bertemu beberapa kali, sudah seperti remaja menunggu surat cinta." Aku tertawa kecil pada diri sendiri. Tapi di balik tawa itu, ada rasa takut yang tak bisa kupungkiri. Takut berharap, takut kecewa, takut jatuh cinta pada seseorang yang hanya lewat. Aku tahu betul bagaimana rasanya kehilangan. Dan kehilangan kedua kali mungkin tak akan kusanggupi. Keesokan harinya, Andra kembali mampir. Bukan untuk berteduh,
tapi untuk membeli air minum. Dia memesan 2 botol lalu menaruh uang lebih banyak dari seharusnya. "Ambil saja kembaliannya," katanya pelan. Aku menatapnya heran. "Jangan begitu. Aku bukan pengemis, Nak." Dia tersenyum malu. "Maaf Bu, saya hanya ingin membantu. Warung kecil begini pasti capek dijaga sendirian." Ada ketulusan di nadanya, bukan belas kasihan. Aku menatap uang di tangannya, lalu menolaknya dengan senyum kecil. "Kalau kamu mau bantu, bantu beli gorengan juga." Kami tertawa. Suara tawa kami bergema di gang yang sempit itu, dan untuk sesaat dunia terasa ringan lagi. Hari berganti. Andra mulai sering mampir, kadang hanya sebentar, kadang lama. Dia bercerita tentang kampungnya di lereng gunung, tentang ibunya yang suka menanam serai di halaman, tentang mimpinya membuka usaha sendiri. Aku mendengarkan sambil membuatkan kopi. Dalam setiap kalimatnya ada rasa hormat yang tulus pada hidup, pada orang tua, dan bahkan pada kesedihan. Aku jarang bertemu lelaki yang berbicara seperti itu, tanpa pura-pura kuat, tanpa ingin dikasihani. Suatu sore, kami duduk berdua di bangku bambu. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah yang lembab. Andra menatap jalan basah di depan warung. "Bu," katanya pelan, "kenapa rumah ibu selalu sepi? Saya jarang lihat keluarga datang." Aku diam lama sebelum menjawab. Karena sebagian dari mereka sudah pergi dan sebagian lagi memilih tak kembali. Dia tidak bertanya lagi, dan aku bersyukur. Kadang yang paling menyentuh bukan kata-kata, tapi diam yang memahami. Setelah Andra pergi, aku menatap kursi yang tadi ia duduki. Masih ada sisa uap kopi yang belum sepenuhnya hilang. Aku menyentuh gelasnya pelan, dingin, tapi ada kehangatan tersisa di dalamnya, seperti hatiku. Aku tersenyum lalu berkata pada diri sendiri, "Mungkin Tuhan sedang mengajariku arti jeda, bukan untuk berhenti, tapi untuk belajar mencintai tanpa takut kehilangan." Beberapa hari kemudian, kabar kecil beredar. Kata orang-orang, Andra sempat bertengkar dengan mandornya di gudang. Aku tak tahu sebabnya. Yang ku tahu, sejak itu ia jarang lewat depan warung. Setiap pagi aku menatap jalan, tapi yang lewat hanya tukang ojek, anak-anak sekolah, dan truk berdebu. Rasanya aneh. Sunyi yang dulu jadi teman, kini terasa seperti hukuman. Aku mulai mengerti, kadang kehilangan bukan karena seseorang pergi, tapi karena hati kita keburu terbiasa berharap ia datang. Malam itu, aku kembali berbicara dalam hati. "Wardiah, kamu ini siapa?" Janda tua menunggu pemuda sopir beras, malu. Tapi setelahnya, aku menangis diam-diam. Malu bukan karena menunggu, tapi karena masih bisa merasa sehidup itu lagi. Aku tak tahu apakah ini cinta atau hanya luka yang menemukan tempat beristirahat sementara. Yang ku tahu, sejak kehadirannya, aku tak lagi takut pada pagi. Hari-hari belakangan terasa ganjil. Andra tak lagi sering muncul di warungku. Suara truk masih lewat di ujung gang, tapi tak ada lagi senyum yang singgah di depan pintu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja, bahwa ia hanya sibuk bekerja. Namun setiap kali pagi datang tanpa langkahnya, dadaku terasa kosong seperti meja yang kehilangan cangkirnya. Di kampung, gosip menyebar lebih cepat dari angin. Orang-orang mulai berbisik bahwa aku terlalu dekat dengan pemuda gudang. Ada yang berkata kasihan pada Rahma karena ibunya suka bergaul dengan lelaki muda. Ada pula yang tertawa di belakang warungku sambil pura-pura membeli gula. Awalnya aku cuek, tapi lama-lama setiap bisikan terasa seperti jarum yang menusuk kulit hati. Suatu sore, Bu Lastri datang dengan wajah tegang. "Bu Wardiah," katanya, "tadi aku dengar orang di pos ronda bilang Andra dipecat, katanya karena membela kamu." Aku tertegun. "Membela aku?"
Iya, jawabnya cepat. Ada yang menuduh kamu perempuan gatal. Katanya Andra sering nongkrong di warungmu bukan karena kerjaan. Mandornya dengar itu marah besar. Andra membantah, tapi malah dimaki dan keluar dari gudang. Aku terdiam lama. Sore itu terasa panjang sekali. Hujan mulai turun, tapi bukan dari langit, dari mataku sendiri. Malamnya aku duduk di beranda menatap jalan basah yang memantulkan lampu. Dalam hati aku bertanya, kenapa setiap kebaikan harus berujung luka? Aku menutup wajah dengan tangan, merasakan hangat air mata. Sejak dulu aku takut dekat dengan siapapun. Aku tahu dunia ini mudah menghakimi wanita yang sendiri. Tapi Andra datang membawa ketenangan, bukan godaan. Dan kini justru ketenangan itu yang membuatku dituduh. Aku tertawa hambar. Mungkin ini harga yang harus kubayar karena masih berani merasa hidup. Keesokan harinya aku memutuskan mencari Andra. Kata anak-anak di gang, dia pindah ke rumah sewaan kecil di ujung jembatan. Aku berjalan di bawah gerimis, membawa payung dan bungkusan makanan. Ketika tiba, aku melihatnya duduk di depan pintu, menatap langit dengan mata kosong. Andra, panggilku pelan. Ia menoleh, wajahnya letih tapi tetap ramah. Bu Wardiah, ngapain datang ke sini? Nanti orang-orang makin salah paham. Aku mendekat, menyerahkan bungkusan. Aku cuma ingin kamu makan, jangan pedulikan mereka. Dia menatapku, matanya redup seperti api lampu minyak yang hampir padam. Saya nggak menyesal, Bu, katanya. Cuma kecewa. Dulu saya kira kalau kita jujur, orang akan paham. Ternyata kadang kebenaran harus kalah oleh mulut yang ramai. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Yang kulakukan hanya duduk di sebelahnya, mendengarkan hujan menetes di atap seng. Di sela diam itu, aku mendengar suaraku sendiri berbisik dalam hati. Wardiah, berhenti bersembunyi di balik takut. Dia terluka karena membelamu, sementara kamu hanya diam. Aku menatap Andra lama, lalu berkata lirih, Andra, maaf kalau kehadiranku justru bikin hidupmu susah. Dia menggeleng pelan. Justru sebaliknya, Bu. Saya baru tahu apa artinya berani. Suasana hening kembali. Kami duduk tanpa banyak kata, hanya suara hujan dan degup jantung yang saling mendekat tanpa sentuhan. Beberapa hari kemudian, Rahma mempergokiku pulang dari rumah Andra. Ia berdiri di ruang tamu dengan wajah memerah. Jadi benar, Bu, Ibu dekat sama lelaki itu? Nada suaranya tajam. Aku berusaha tenang. Nak, jangan salah paham. Ibu cuma apa? Kasihan atau kesepian? Potongnya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah kudengar. Aku ingin memeluknya, tapi ia mundur. Papa belum lama meninggal, Bu, tapi ibu sudah bisa jalan sama orang lain. Aku menatapnya lama, air mata menetes tanpa izin. Aku ingin berteriak bahwa aku juga masih mencintai ayahnya, bahwa aku masih bermimpi tentang pria itu setiap malam. Tapi apa gunanya? Kadang kebenaran terasa terlalu berat untuk diucapkan pada orang yang belum siap mendengarnya. Sejak malam itu, Rahma makin menjauh. Dia jarang pulang, lebih sering menginap di rumah temannya. Warungku sepi lagi. Andra pun tak datang, mungkin merasa bersalah telah membuat hidupku semakin sulit. Hari-hari terasa panjang, tapi di antara sunyi itu, aku justru mulai mengenal diriku sendiri. Aku sadar betapa selama ini aku hidup hanya untuk bertahan, bukan benar-benar hidup. Dan mungkin kehadiran Andra adalah cara Tuhan menepuk pundakku, mengingatkan bahwa hati yang dingin pun masih bisa berdenyut. Suatu sore, Pak Damar datang ke warung. Lelaki tua itu dikenal bijak di kampung, suaranya berat tapi lembut. Wardiah, katanya, aku dengar kabar yang gak enak. Kamu jangan kecil hati.
Orang cuma bisa menilai dari luar, tapi Tuhan tahu niatmu. Aku mengangguk pelan. Pak Damar menatapku lama, lalu tersenyum. Kalau kamu percaya dia anak baik, jangan hilangkan keyakinanmu hanya karena omongan orang. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti api kecil di hati yang mulai padam. Malamnya, aku menulis di buku warung lagi. Kadang, cinta bukan datang untuk memiliki, tapi untuk mengajarkan arti bertahan. Beberapa hari setelahnya, Andra tiba-tiba muncul di depan warung. Rambutnya basah, bajunya sederhana, tapi matanya memancarkan sesuatu yang kuat. Saya dapat kerjaan baru, Bu, katanya, di tempat Pak Damar, bantu distribusi bahan bangunan. Aku tersenyum lega. Syukurlah, aku khawatir kamu pergi tanpa pamit. Dia tertawa kecil. Saya nggak tega ninggalin kopi ibu. Kami sama-sama tertawa, dan untuk pertama kali setelah sekian lama, tawa itu tak lagi terasa canggung. Malam itu, hujan turun lagi. Aku berdiri di depan jendela, memandangi titik-titik air yang menari di kaca. Di luar sana, Andra menuntun gerobak melewati gang, berhenti sejenak dan melambaikan tangan. Aku membalas lambaian itu tanpa berkata apa-apa. Di dalam diriku ada ribuan kalimat, tapi semuanya berujung pada satu rasa, tenang. Mungkin cinta bukan tentang siapa yang kita miliki, tapi tentang siapa yang membuat kita kembali percaya bahwa hidup ini masih pantas dijalani. Sudah hampir 3 bulan sejak semua badai itu lewat. Gang tempatku tinggal kini terasa berbeda. Bukan karena jalannya diperbaiki, tapi karena hatiku mulai lapang. Rahma akhirnya pulang lebih sering. Ia masih menjaga jarak, tapi tak lagi menatapku dengan marah. Kadang saat sarapan, ia duduk di meja yang sama, diam-diam menatapku ketika aku menuangkan teh. Itu saja sudah cukup bagiku. Kadang kedamaian datang dalam bentuk sekecil itu. Warungku kembali ramai. Para tetangga yang dulu bisik-bisik kini mulai menyapa lagi. Mereka tak pernah benar-benar minta maaf, tapi aku tahu dari caranya membeli kopi dan menitip uang receh lebih banyak, ada rasa bersalah di balik senyum mereka. Aku tak menyimpan dendam, hidup sudah terlalu singkat untuk menunggu pengakuan dari orang lain. Yang penting, aku bisa tidur dengan hati yang tenang. Andra kini bekerja tetap di toko bahan bangunan milik Pak Damar. Setiap pagi, suara sepedanya terdengar lewat depan rumah. Kadang ia berhenti sebentar, memesan kopi, lalu berangkat lagi. Percakapan kami tak sepanjang dulu, tapi lebih dalam. Tak perlu banyak kata, cukup tatapan yang mengerti arah hati. Dan di situ aku menemukan kedewasaan yang dulu hilang bersamaan dengan rasa takutku. Suatu sore, Rahma duduk di teras. Ia tampak gelisah, memainkan gelang di pergelangan tangannya. Aku ketemu Kak Andra tadi di jalan, katanya perlahan. Aku menatapnya hati-hati. Ia bilang ibu dulu menolong dia waktu dipecat. Aku diam, tak tahu harus menjawab apa. Rahma menatapku lurus. Dulu aku marah karena kupikir ibu lupa sama papa. Tapi sekarang aku lihat ibu lebih tenang. Mungkin papa juga pengen ibu bahagia lagi. Kalimat itu membuat dadaku hangat. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku hanya mengangguk dan berbisik, "Terima kasih, Nak." Kadang maaf tak perlu kata-kata, cukup keberanian untuk melihat satu sama lain dengan hati terbuka. Hari-hari berikutnya berjalan seperti aliran air, lambat tapi pasti. Aku mulai menanam bunga melati di depan warung, mengganti cat tembok yang kusam, dan menulis catatan kecil di papan. Hidup selalu memberi kesempatan kedua, bahkan pada hati yang patah. Orang-orang membaca, tersenyum, lalu membeli kopi dengan cerita mereka masing-masing. Aku belajar mendengar tanpa menghakimi, seperti dulu Andra mendengarkanku. Suatu malam,
Andra datang membawa 2 gelas teh jahe. Ia duduk di bangku bambu tanpa banyak bicara. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa bermain petasan. Cahaya kecil itu memantul di wajahnya. "Aku mau pamit beberapa hari, Bu," katanya pelan. "Pak Damar suruh ngurus cabang toko di daerah sebelah." Aku terdiam sejenak. "Oh, lama?" tanyaku akhirnya. "Mungkin seminggu atau 2." Aku mengangguk, berusaha tersenyum biasa. Padahal di dalam dada ada sesuatu yang terasa bergetar seperti tali yang ditarik pelan. Dia menatapku. "Jangan khawatir, Bu. Saya janji balik sebelum bunga melati di depan warung mekar." Aku tertawa kecil. "Kamu tahu nggak, melati itu lama mekar kalau sering hujan. Kalau begitu saya berdoa, semoga hujan berhenti cepat," katanya sambil menatap langit. Kami terdiam lagi. Angin malam membawa aroma tanah dan jahe, dan dalam keheningan itu aku tahu, kepergiannya bukan akhir, tapi jeda yang diberi waktu untuk menguji kesetiaan hati. Hari-hari tanpa Andra terasa hening, tapi tidak lagi menyakitkan. Aku sibuk menjaga warung, menulis di buku catatan kecil setiap malam. Kadang Rahma ikut membantu, bahkan mulai bercerita tentang sekolah dan temannya. Aku merasa hidup kembali berjalan di relnya. Mungkin beginilah kedamaian, bukan tentang siapa yang bersama kita, tapi tentang seberapa lapang hati saat sendirian. Pada suatu pagi, saat embun masih menggantung di daun melati, aku mendengar suara sepeda berhenti di depan rumah. Aku keluar, dan di sana Andra berdiri. Wajahnya lelah tapi tersenyum lega. "Melatinya belum mekar," katanya sambil menunjuk tanaman di pot. Aku menatap bunga itu. Putihnya baru terbuka separuh, seperti senyum yang masih malu-malu. "Kamu tepat waktu," jawabku. Kami sama-sama tertawa, ringan, jujur, seperti 2 orang yang tak lagi bersembunyi dari apapun. Sore harinya, Pak Damar datang membawa kabar. Toko mau buka cabang di kota. Andra akan jadi penanggung jawab, tapi dia minta sesuatu dulu. Aku mengernyit, "Minta apa?" Pak Damar tersenyum. Katanya, kalau Bu Wardiah mau, dia ingin warung ini jadi tempat pengantaran bahan juga, jadi bisa kerja bareng. Aku terdiam lama. Entah kenapa air mataku lagi-lagi menggenang. Bukan karena haru, tapi karena perasaan diterima setelah sekian lama merasa tak punya tempat di dunia manapun. Malam itu aku menulis lagi di buku warung. Cahaya kadang datang dari arah yang tak terduga. Tugas kita hanya membuka pintu ketika ia mengetuk. Aku menutup buku itu dan menatap jalan yang mulai sepi. Rahma duduk di sampingku, bersandar di bahuku. "Ibu," katanya lirih, "kalau nanti Andra datang lagi, Ibu jangan ragu ya." Aku menatap wajahnya. "Kenapa, Nak?" "Karena aku tahu Papa pasti senang lihat Ibu tertawa seperti dulu." Aku menarik nafas panjang, menatap langit yang penuh bintang. Di dada sesuatu terasa ringan, seperti luka lama yang akhirnya sembuh tanpa bekas. Beberapa minggu kemudian, warungku berubah. Ada papan baru di depan bertuliskan "Warung Melati, Kopi dan Bahan Bangunan Kecil." Lucu memang, tapi orang kampung suka. Andra datang setiap pagi membawa catatan pengiriman, sementara aku menyiapkan termos air panas. Rahma ikut membantu menulis nota. Hidup kami bertiga berjalan sederhana tapi penuh tawa kecil. Tidak ada kata cinta besar yang diucapkan, tak ada janji manis. Tapi di antara cangkir kopi, tumpukan semen dan bunga melati yang akhirnya mekar sempurna, ada sesuatu yang lebih kuat dari cinta, rasa saling memahami tanpa harus memiliki seluruhnya. Kini, setiap kali malam tiba, aku duduk di depan warung sambil memandangi lampu jalan. Aku sering berbicara dalam hati, seperti dulu, tapi dengan nada yang berbeda. "Wardiah, kamu akhirnya menemukan rumah yang bukan dari dinding, tapi dari hati."
Aku tersenyum. Hidup memang aneh. Kadang kita harus kehilangan segalanya dulu agar bisa menemukan maknanya. Suatu hari nanti, mungkin orang akan bercerita tentang janda warung kopi yang menemukan cahaya dari ujung lorong yang dulu gelap. Tapi bagiku, cerita ini bukan tentang cinta semata. Ini tentang keberanian untuk kembali percaya, tentang hati yang belajar memaafkan diri sendiri, dan tentang sebatang bunga melati yang tumbuh di antara hujan dan matahari. Dan jika kamu mendengar kisahku sampai akhir, tulislah di kolom komentar dari kota mana kamu mendengarkan, karena mungkin di tempatmu pun ada seseorang yang sedang menunggu cahaya kecil yang sama.